Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Seri Termayanti kembali menyapa Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali? Pemirsa, kita tahu Banten sangat kaya akan potensi perikanan dan kelautan. Hal ini mengingat letak yang sangat strategis sebagai gerbang Jawa dan Sumatera serta dekat dengan ibu kota. Belum lagi Banten memiliki sumber daya alam dengan luas perairan laut yang mencapai 11.486,72 meter persegi dan panjang pantai 914 km. Dengan potensi perikanan yang menjanjikan, harusnya mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan juga masyarakat yang berkecimpung di perikanan dan juga kelautan. Apa saja upaya pemerintah dalam turut menggali potensi tersebut? Bersama saya sudah hadir beberapa narasumber. Yang pertama ada anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten, Bapak Asep Auladin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Asep? Alhamdulillah sehat. Kali pertama rasanya kita berjumpa ya? Iya. Sedang sibuk apa nih di Komisi 2 saat ini? Biasa saja aktivitas. Aktivitas ya, sedang merancang perda. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi. Betul, baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan potensi perikanan yang ada di Provinsi Banten ya Pak ya. Siap. Dan kami juga sudah mengundang dari Kepala DKP Provinsi Banten, ada Bapak Agus Supriyadi. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semoga dalam kondisi sehat. Dan saya mengucapkan selamat dulu untuk Anda, baru saja dilantik pada saat kemarin ya Pak ya. 3 November 2025. Luar biasa, dari Satpol PP sekarang fokus di perikanan ya Pak ya. Siap. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ini seperti apa nih Pak ya rasanya menjadi Kepala Dinas Kelautan Perikanan ya Pak ya. Basah ya pasti ya. Baiklah, dan kami juga sudah mengundang tokoh masyarakat dari HNSI Lebak, ada Bapak Nurman. Assalamualaikum Pak Nurman, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Sehat. Baik, nanti kita akan bahas juga seperti apa potensi mungkin di Kabupaten Lebak khusus daerah perikanan ya Pak ya. Siap. Dan kami juga sudah mengundang teman-teman ini dari masyarakat Sekota Serang. Halo semuanya, Assalamualaikum. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya, amin. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait tema kita di hari ini tentang potensi perikanan di Banten menjanjikan dorong kesejahteraan masyarakat, saya ingin bertanya kepada Pak Agus. Pak Agus, saya ingin Anda bagaimana menggambarkan potensi perikanan di Provinsi Banten saat ini dan juga seberapa besar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Banten nih Pak? Baik Mbak, kalau kita bicara Provinsi Banten dengan potensi kelautannya ini sangat luar biasa menurut saya. Dan ini sangat berpotensi untuk bisa mendukung kesejahteraan masyarakat Banten, terutama dari letak-letak strategis yang kita ya. Kita berhimpitan dengan banyak laut kita di sini, ada 3 laut yang menghimpit kita, termasuk Selat Sundanya, termasuk kita tuh punya ada di 3 wilayah WPP NRI ya, wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, termasuk dari bentang panjangnya pantai Banten ini luasnya di atas 500 km itu persegi itu sangat panjang, 500 km kalau panjang. Yeah. Termasuk kita punya kewenangan di 12 mil. 12 mil itu kalau dijadikan kilometer itu kurang lebih 12 kali 1,6 km. Itu kurang lebih lebarnya sampai 19,2 km. Ya kalau dikalikan bisa dibayangkan gitu berapa jumlahnya, dan ini potensi jauh di atas luas wilayah darat Provinsi Banten. Banyak hal yang bisa mendukung kita dalam bisa mendukung kesejahteraan masyarakat Banten. Tinggal permasalahannya mau tidak kita melakukan itu. Betul. Mau tidak kita membesarkan itu, political will-nya, goodwill-nya dan sebagainya saling mendukung, termasuk bagaimana peran serta masyarakat dalam perda. Pasti ada peran serta masyarakat, itu harus muncul. Jadi sama-sama bahu membahu, kalau pakai istilahnya Pak Gubernur itu bersama-sama bekerja sama dalam tadi memberikan kontribusi aktif kepada pemerintah Provinsi Banten dalam rangka mensejahterakan masyarakat Banten. Tadi kan dikatakan oleh Anda bahwa potensinya luar biasa. Lalu bagaimana, apakah sudah mendukung dari kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah kelautan tadi Pak? Kalau saya lihat dari jumlah nilai tangkap yang tiap tahun bertambah ya, itu seharusnya sudah bisa membantu mensejahterakan. Tapi kalau misalnya kita bicara statistiknya, apakah masyarakat Banten sudah sejahtera, tentunya banyak hal juga yang indikator-indikator yang harus kita ketahui juga kan. Tadi mungkin saya pernah sempat bicara-bicara dengan Pak Asep, kita belum maksimal masalah ini. Tentunya kalau belum maksimal ya harus kita maksimalkan. Betul. Tadi kembali lagi tinggal political will, goodwill-nya apakah mengarah ke situ semua,
Tapi saya yakini karena Pak Gubernur Banten intens sekali, beliau sangat memperhatikan masyarakat nelayan, bahkan Bapak juga pernah bicara langsung Pak ya, kan nggak semua, kadang-kadang kita punya akses ke pimpinan itu setengah mati, kita harus bicara dengan pimpinan. Beliau membuka akses di sebar-barnya buat masyarakat Banten, dalam rangka mensejahterakan masyarakat Banten. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Asep. Pak Asep, bagaimana Anda melihat potensi perikanan agar dikembangkan dan ditata dengan baik hingga nantinya meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat? Ya, terima kasih, Mbak. Potensi perikanan di Banten itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis juga, ya, karena panjang luasnya perikanan, kelautan, otomatis lautnya luas itu pasti potensi ikannya besar. Betul. Tidak hanya ikan tentunya, udang dan lain-lainnya ya. Nah, kalau melihat potensi, Banten adalah potensial ya untuk digarap demi kesejahteraan masyarakat. Kita melihat potensi terbesar di Banten itu di mana? Nah, Banten itu ada 4 paling tidak kabupaten yang garis pantai atau lautnya yaitu Lebak, Pandeglang, Serang Kabupaten ya, dan Tangerang Kabupaten. Nah, 4 ini dari 8 kabupaten kota itu mana yang skala prioritas? Tentunya kalau saya mohon maaf ya, bukan berarti saya orang Lebak dan Pandeglang. Yeah. Tapi jelas data menunjukkan potensi yang terbesar itu adalah di Lebak. Kedua Pandeglang, baru selanjutnya Serang dan Tangerang. Namun pada kenyataannya potensi yang besar di sana belum sepenuhnya kita garap ya, dimaksimalkan dengan fasilitas yang ada. Ya, contohnya fasilitas sana yang untuk bagaimana memfasilitasi ikan-ikan dari laut kita ya dibongkar di Lebak atau Pandeglang. Tentunya kita membuat fasilitas depan itu lebih memadai agar potensi perikanannya dan menambah PAD ke Provinsi Banten maupun kabupaten dan nelayan sejahtera. Oke. Gitu. Kalau misalnya dari tadi kan banyak potensi dari Lebak, Pandeglang, Serang dan juga Anda melihat tadi dari fasilitas yang masih kurang memadai. Seperti apa mungkin yang menjadi upaya dari DPD sendiri untuk mendukung bagaimana nantinya fasilitas tadi untuk bisa terpenuhi nih Pak? Tentunya pembangunan tentang fasilitas di contohnya gini. Lebak itu ada TPI dan PPI Binuangen. Iya. Nah, saya dan di Komisi 2 itu sudah mendorong Pak Kadis ya. Bagaimana mendorong fasilitas pelayanan untuk nelayan yang ada dan bagaimana menciptakan fasilitas baru ya tentang fasilitas sandar bongkar muat kapal yang besar, yaitu yang tadinya nelayan-nelayan kecil aja cukup nih, ke depan ada nelayan besar sehingga ditingkatkan menjadi PPN. Ada potensi besar ke depan ikan yang melimpah ya di Samudra Hindia, Selat Sunda, ya kan, dan Selat Jawa ya, ya bukan yang ke Sukabumi itu kan ada ke Jawa ya. Nah itu kan kita itu strategis ya. Tapi di sini ya alangkah sayangnya kalau di Serang aja ada PPN, ya pelabuhan PPN nasional, di Binuangen atau di Lebak ya belum ada. Padahal perikanan tadi kan ngomong potensi. Ikan ini lari kemana? Ikan larinya ke beberapa daerah di luar Provinsi Banten. Yang terdekat di Pelabuhan Ratu, Jakarta, Pekalongan, Cilacap. Banyak sekali ratusan kapal yang tadi itu yang GT-nya 30 up. Itu ngambil ikannya di Samudra Hindia, tepatnya di perikanan dekat ke Binuangen. Gitu. Jaraknya nggak terlalu jauh lah dari Binuangen, nggak nyampe sehari Pak. Tapi kalau ke Jakarta, kalau ke Pekalongan, kalau ke Cilacap mungkin bisa seminggu ya, gitu. Dan biayanya besar mereka juga. Mereka sudah pernah kita berapa puluh tahun yang lalu mereka sudah tahu juga bahwa ini bukan belasan tahun ya, puluhan tahun ya. Mereka sudah tahu. Bahkan saya sebagai anak nelayan di Binuangen, saya sangat hafal tentang potensi besar perikanan yang lari keluar Provinsi Banten. Gitu kan, karena potensinya tidak dimaksimalkan. Betul, dan itu nanti akan diupayakan oleh untuk terus Harus digali didorong. ya. Baik, selain itu saya beralih kembali ke Pak Agus. Ini apa komitmen Pak Agus mewakili pemerintah dalam menggali potensi perikanan? Adakah inovasi yang tengah dikembangkan saat ini oleh Dinas Kelautan dan juga Perikanan nih Pak? Jadi DKP Provinsi Banten ini banyak hal yang kita sudah lakukan ya. Cuma memang kalau bicara penilaian terhadap
indikasi keberhasilan, waktu yang akan membuktikan, proses yang membuktikan. Jadi kita bagaimana melengkapi sarana prasarana pelabuhan, termasuk tadi saya sempat ngobrol-ngobrol di luar dengan Pak Asep, Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Banyak hal memang yang bisa kita lakukan di luar apa inovasi yang sudah kita lakukan. Termasuk Banten Makmur juga masuk ke kita, bagaimana modernisasi pelengkapan kapal dan lain sebagainya, termasuk juga di dalamnya tadi kita bagaimana apa nama istilahnya itu, budidaya, cara berbudidaya baik itu ada namanya cara budidaya ikan yang baik, termasuk juga CPIP. Yeah. Bagaimana kita memberikan kepada para nelayan asuransi kecelakaan kerja. Ini kita udah 3.500 yang telah dilaksanakan, tinggal 20.000 dari target 20.000 yang akan kita lakukan. Banyak hal, Pak. Makanya saya mohon dukungannya dari teman-teman semuanya ya, pemerhati dan pelaku-pelaku nelayanan, agar bisa mendukung, memberikan masukan-masukan yang berharga, karena kadang-kadang masukan terbaik itu dari bottom up, bukan top down ya. Pak Nurma, ini kita melihat potensi perikanan cukup menjanjikan di Provinsi Banten karena memang luas perairannya ya Pak ya. Menurut Bapak, apakah selama ini sudah cukup tergali dengan baik Pak potensi yang ada tadi? Kalau menurut saya belum maksimal. Ya mudah-mudahan dengan Pak Kadis yang baru ini ya taruhlah 70 kemaksimalannya itu bisa terrealisasi. Dan harapan kami selaku masyarakat nelayan khususnya di Kabupaten Lebak, dengan adanya Pak Gub dan Pak Kadis yang baru ini ada pembuktian, artinya ada kesiapan untuk merubah atau menindaklanjuti apa-apa yang sudah kemarin dilakukan untuk perbaikan di wilayah khususnya di wilayah Lebak itu diteruskan gitu. Bahkan mungkin yang belum ada diadakan, karena memang untuk wilayah Provinsi Banten ini yang luas lautnya yang luar biasa, terus hasil tangkap ikannya juga luar biasa, terutama komoditas dari ikan-ikan yang bisa diekspor. Di situ ada ikan tongkol, ikan cakalang, ikan tuna. Tuna itu ekspor. Terus baby lobsternya. Nah, terus lobsternya. Jadi semua jenis ikan itu ada di sana. Dan itu tiap harinya itu puluhan ton. Tiap harinya itu. Untuk di wilayah Binuangan itu. Jadi dengan sarana prasarana yang ada ini sangat menyulitkan juga. Karena di samping luas lingkupnya TPI itu yang semua di situ komunitas pengusaha ikannya juga acak-acakan lah. Artinya mudah-mudahan dengan adanya Pak Kadis yang baru ini ya, kalau bahasa Inggrisnya itu acak-acakan, artinya semeraut gitu Mbak. Nah dengan harapan kami itu dengan adanya pelabuhan ini begitu menyempit dan dangkal gitu, terus kapal-kapal istilahnya yang 30 GT aja sempat kandas untuk masuk ke wilayah TPI itu ya mudah-mudahan jadi prioritas gitu ya. Tadi sempat dikatakan oleh Pak Nurman bahwa kalau bisa ya kalau yang tidak ada diadakan, ini maksudnya apa nih Pak? Apakah dari sisi fasilitas sarana prasarana? Ya. Apa saja yang mungkin paling dibutuhkan? Salah satunya artinya peningkatan PPI-nya ini. Ya harapan kami karena PPI ini kurang begitu istilahnya mendukung dengan keadaan di wilayah tersebut, sehingga ada peningkatan gitu dari PPI misalkan ke PPN gitu ya, jadi nasional gitu. Karena apa? Karena Laut Samudra itu yang berbatasan dengan Selat Sunda itu adalah Provinsi Banten, tempatnya di Lebak dan Paneglang gitu. Jadi disitulah kapal-kapal yang 30 GT ke atas itu membutuhkan untuk sandaran yang terdekat. Jadi sementara ini kan ikan-ikannya di Provinsi Banten ini dibawa ke Jawa Barat, ke Pelabuhan Ratu bongkar muatnya. Terus dibawa ke Jakarta langsung. Karena fasilitas di PPI Binuangan itu tidak memadai, tidak bisa masuk. Yang bisa masuk hanya 30 GT, di atas 30 GT itu tidak bisa masuk gitu. Sehingga istilahnya untuk pengembangan wilayah Binuangan itu tertinggal. Sangat tertinggal sekali jauh. Tapi kalau dibandingkan dengan potensi ikan yang ada itu sangat luar biasa Binuangan itu.
Dengan potensi luar biasa, tapi tadi dari sisi fasilitas masih kurang memadai. Iya, Pak, ya, sarana prasarana terutama ya. Oke, Pak Agus, biasanya hal apa saja nih Pak yang dihadapi oleh nelayan atau masyarakat yang mungkin berkecimpung di perikanan, lalu apa perhatian pemerintah nih Pak yang dilakukan? Baik Mbak, jadi kalau kita melihat hal-hal yang terjadi atau keluhan atau permasalahan-permasalahan yang muncul, secara umum kalau saya formulasikan itu lebih ke bagaimana keselamatan dan kelayakan dari suatu armada, termasuk bagaimana juga banyak tentang alat-alat yang terlarang dipakai, yang bisa menghabiskan stok dan sebagainya, itu berdampak juga termasuk kelengkapan dokumen. Tadi saya ngobrol dengan Bapak juga, pastilah yang klise sarana prasarana lah intinya semuanya kan. Tapi kita dari pemerintah daerah sudah melakukan hal-hal yang konkret ya, termasuk tadi sertifikasi CBIP, CPIP, termasuk kita membuat gerai perizinan buat kapal-kapal dengan kategori lebih ramah lingkungan. Banyak hal yang kita bisa lakukan Mbak, dan sudah kita lakukan termasuk pemberian asuransi ya, tadi saya sampaikan. Pemberian asuransi, target kita sampai dengan 2027 dapat bisa memberikan 20.000 buat keselamatan kerja nelayan. Dari sekarang udah 3.500 lah kurang lebih, supaya semoga dengan dukungan beliau dari Dewan Asep nih yang luar biasa ini, kita akan lebih mudah mencapai itu semua. Intinya kami sudah melakukan hal-hal yang kira-kira bisa meringankan, bisa juga memberikan kontribusi kepada nelayan agar bisa lebih berdaya guna dan berhasil guna. Oke, Pak Agus, kita tahu Pemprov Banten saat ini memiliki salah satu program unggulan yakni Banten Makmur yang fokus pada pengembangan sektor kelautannya dan juga perikanannya nih Pak. Seperti apa program ini berjalan sampai dengan saat ini Pak? Kalau kita bicara Banten Makmur, ini modernisasi masalah perlengkapan atau perikanan ini luar biasa kita sudah lakukan Bu. Sebenarnya masih tetap seputar tadi bagaimana kita melakukan sertifikasi CBIP, CPIP, banyak hal Mbak yang telah kita lakukan agar tadi masyarakat nelayan bisa merasakan bahwa pemerintah daerah ini ada. Cuman memang kalau untuk bisa menyentuh keseluruhan, kita perlu proses. Perlu proses, tapi apa yang kita lakukan ini berdasarkan hal-hal yang sudah kita kaji dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat nelayan di kita. Oke, Pak Dewan, dari potensi perikanan tadi memang sangat luar biasa. Kalau misalnya dari sisi kesejahteraan nelayan di Provinsi Banten, apakah Bapak sudah melihat kesejahteraan dari sisi nelayan sendiri? Seperti apa masukan Bapak sendiri? Ya, terima kasih. Kesejahteraan itu sebetulnya itu kalau melihat dari potensi itu sangat tidak seimbang ya. Harusnya kalau kita di akademisi ya, potensi besar akan besar juga kesejahteraannya. Betul. Tapi di sini mungkinlah karena tidak maksimalnya ya pelayanan dan tidak maksimalnya pembangunan infrastruktur dan bagaimana SDM-nya yang ada, sehingga kesejahteraannya masih jauh daripada harapan. Contohnya kemarin juga kan nelayan dari selatan nih, Lebak Selatan itu kemarin teriak 4 bulan, ya. Bagus 4 bulan kemarin teriak. Kenapa? Saya hampir tiap hari itu di kantor. Buat apa ada dewan kalau masyarakat istilahnya pecaklik, tapi kita nggak ada bantuan. Saya sampai marah tuh. Bahkan saya sempat marah-marah tuh. Kenapa sih ngurusin kayak gini aja? Padahal udah birokrasinya kita udah tempuh semuanya. Sampai bupati tanda tangan, masuk gubernur. Kenapa lama-lama? Kalau bisa 1 hari selesaikan sehari. Apalagi ini sebulan lebih nih. Stabilisasi udah ditempuh, gitu kan? Berarti kan di sini harus ada pemerhati, ya kan? Gimana kalau nggak ada dewan di sana? Ada dewan saya aja, saya yang katanya galak juga ya, gitu kan ya, yang keras juga kan ya, lambatnya minta ampun. Mudah-mudahan tapi ini bukan di bidang Pak Agus kemarin. Kita kemarin itu di Ketapang, Ketampangan, gitu kan? Kita minta dorong untuk cepat-cepat. Kenapa? Karena nggak mungkin dong nunggu orang meninggal kelaparan dulu baru ada bantuan. Itu kan konyol. Ini kan udah 4 bulan nih, nggak melaut, tapi seminggu melaut, sebulan nggak, gitu Pak Agus ya. Ya mudah-mudahan nanti di DKP juga harus perhatikan.
Potensi kita besar, tapi kesejahteraan sangat rendah. Berarti ada PR kita. Bahkan tempo hari kita bahas, Pak Gus. Salah satunya apa? Potensi besar kita itu, kita harus punya PPN, bandara, pelabuhan, dermaga, PPN. Itu untuk meningkatkan salah satunya potensi besar itu menjadi kesejahteraan. Gimana ketika udah ada PPN, ikan yang tadinya keluar akan masuk. Berarti pengusaha juga akan banyak. Akan banyak, betul. Karyawan juga yang membutuhkan tenaga kerja akan banyak. Sehingga kesejahteraannya meningkat. Pasti ada perusahaan baru juga. Kayak pabrik es, jelas tuh ya. Kayak pengolahan ikan. Jadi multi efek ekonomi. Jadi PPN ini bisa menjadi salah satu solusi gitu ya Pak ya? Solusi besar. Nah, bahkan saya juga sempat Noel beberapa kali ke Pak Antasoni. Pak Gub, sudah saatnya itu laut itu ya kan harus menjadi prioritas utama. Karena Banten punya potensi besar untuk memberikan kesejahteraan di bidang kelautan dan perikanan. Saya sempat Noel berapa kali. Bahkan terakhir dengan Ibu Eli, waktu jawaban Ibu Eli ya, saya mendorong, udah alokasikan tahun 2025 ini, tapi nggak jadi nih, keburu ke loncat. Udah tahun depan lah, saya paksakan juga. Bisa nggak nih, waktu rapat kita itu, ada nggak nih pagunya di sana? Jangan sampai dihilangkan nih. Tolong dianalisis lagi, adakan studi kelayakan lagi untuk pembangunan itu. Karena kita ini ya sangat-sangat rugi, ikan potensi besar tapi lari keluar sehingga tidak mendapatkan buahnya kesejahteraan gitu ya. Gitu. Oke. Pak Agus, menanggapi apa yang sudah disampaikan, ini seberapa urgensi dibangunnya PPN nih Pak di Binuangan tadi menurut Anda? Kalau menurut saya mah urgent ya Mbak ya. Karena tadi semakin besar itu pasti perlu penanganan yang lebih besar. Kebutuhan yang besar pasti perlu penanganan yang lebih besar. Walaupun mungkin kita banyak juga lah tenaga-tenaga kita yang udah ahli. Cuman tadi karena PPN itu harus ditarik ke pusat ya. Otomatis penyelenggaraan pusat. Walaupun saya juga sedikit perlu kajian tadi Bapak sampaikan ya. Karena jarak yang jauh ini bukan sesuatu yang mudah terhadap sumber daya manusianya yang hadir di sana. Karena penugasan di sana tuh bisa menjadi beban juga, karena harus stay, harus survive di sana, jauh dari keluarga atau bagaimana, itu juga kan pengaruh terhadap faktor-faktor SDM yang perlu kita perhatikan juga. Tapi kalau itu saya setuju sekali kalau harus PPN, cuman permasalahan tadi harus dikaji ulang dampak manfaat dan lain-lain halnya agar tadi jangan sampai jadi PPN tapi ternyata malah tidak maksimal dalam pelaksanaan karena SDM dan karena hal-hal lain. Perlu pertimbangan-pertimbangan lebih logik. Harus ada kajian-kajian lebih lanjut yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintah ya Pak ya. Pak Nurma, sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah di Provinsi Banten. Setujukah Bapak dengan pernyataan ini? Sangat setuju sekali. Bahkan dengan kemarin saya pertemuan dengan Pak Gub, insya Allah Pak Gub bulan-bulan ini ada agenda ke sana, gitu, supaya artinya bisa dilihat langsung potensinya seperti apa, terus istilahnya untuk pembangunan kalau ada peningkatan dari PPI ke PPN ini seperti apa. Bahkan di sana juga udah ada lokasinya juga, gitu, bahkan udah menjadi milik provinsi. Kalau nggak salah itu udah bisa diperluas untuk pengembangan PPN-nya juga gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga sangat tanggap Pak Gub itu kemarin untuk pendangkalan dan pelebaran sungai yang dipakai pelabuhan itu insya Allah bulan 7 kalau nggak salah itu ada pengerukan dan perbaikan supaya istilahnya nelayan ini tidak lagi memasang jembatan ke paling dalam gitu ya, supaya langsung merapat di pinggir di wilayah PPI langsung dari mulai ujung jembatan Binuangan sampai ke Karangmalang kurang lebih 800 meter, dan mudah-mudahan itu terlaksana. Dan insya Allah Pak Gub juga itu udah mengagendakan untuk ninjau langsung ke lokasi, dan mudah-mudahan harapan kami dengan adanya Bapak Dewan Asep ini putra daerah bisa membawa aspirasi dan bisa membuktikan atas perjuangan beliau menyampaikan kepada
Dinas Kelautan Provinsi maupun pusat, karena ini harus ada apa ya, uluran tangan atau memang istilahnya kebijakan dari pemerintah pusat juga, mengingat istilahnya tadi dengan apa infrastruktur yang luas dan akan besar juga biayanya, dan itu harus ada uluran tangan dari pemerintah pusat juga langsung kementerian gitu. Karena sayang menurut saya. Betul. Gitu. Sayangnya itu. Jadi kapal-kapal yang 30 GT di atas 30 GT itu udah tidak bisa merapat. Tidak bersandar ya, Pak, Untuk bongkar muatnya itu nggak bisa, sehingga dibawalah ke Pelabuhan Ratu, ke Provinsi Jawa Barat, ke Jakarta gitu. Kan kalau masuknya ke Binuangan jelas itunya PAD dan distribusinya masuk ke daerah Provinsi Banten gitu. Jadi itu harapan kami. Dan itu salah satunya untuk menggerakkan kesejahteraan para nelayan dengan adanya pelabuhan ini, masuknya PPN, ya tenaga kerja, ya pelaku usahanya juga akan lebih ini, cost storage segala pabrik es juga akan tercipta di situ gitu. Jadi insya Allah kalau memang istilahnya ini usulan para nelayan ini dikabulkan, Pak Gub juga tidak artinya ada komunikasi dengan kementerian, ya mudah-mudahan terlaksana sehingga nelayan untuk sementara ini nelayan ini belum sejahtera, terus terang aja ya. Jadi harapan besar dengan adanya PPN ini masyarakat bisa lebih banyak terbantu dari sisi ekonomi seperti ya, itu ya Pak Nurman. Jelas gitu, dari pedagang ikannya, dari nelayannya itu akan berjalan gitu. Oke, Pak Nurman, selain nelayan ada pula kita tahu pembudidaya, kemudian juga ada pengolah hingga pemasaran perikanan. Bagaimana semua rantai tadi terlibat dalam kegiatan perikanan? Apakah ada pelatihan atau juga pemberian skill yang diberikan dari pemerintah sejauh ini? Untuk pendidikan atau ini ada, itu terutama dari abon ikan tuna gitu ya, itu dari kabupaten, itu ada pembinaan dan juga tidak luput dari provinsi juga, dan mudah-mudahan dengan Pak Kadis yang baru ini lebih menonjol gitu ya untuk pembinaan kemasyarakatan tentang istilahnya UKM gitu. Jadi di situ ada apa bakso ikan yang luar biasa Pak Kadis itu. Jadi ini gitu pilar gitu, jadi inilah bakso ikan Binuangan itu luar biasa, ikan tuna itu jadi banyak sekali gitu. Terus budidaya juga, nah nelayan ini ada dua kategori, ada yang mengambil ikan khusus, ada juga nelayan yang kecil yang menangkapnya itu baby lobster Pak Kadis. Gitu ya, baby lobster ini orang luar negeri itu Vietnam nggak punya bibitnya, yang ada itu di wilayah selatan. Itu sudah ekspor Pak untuk baby lobster ekspor, sendiri? cuman sementara ini karena ini menyangkut dengan apa perizinan dari Permen dan mudah-mudahan ini bulan-bulan ini bisa ini keluar Perpres Pak, sehingga bisa berjalan lagi. Jadi banyak yang kesulitan karena kurang lebih itu 3.000 lebih nelayan di Binuangan dan sampai ke Baya itu wilayah Lebak itu dan Paneglang khususnya itu dua kabupaten itu kebanyakan mengambil baby lobster. Sementara ini baby lobster ini mandek Pak, karena dari sisi apa Pak? Dari sisi perizinannya kah? Iya, perizinannya dan untuk sementara ini tidak ada aktivitas untuk ekspor karena masih tertutup gitu, dan mudah-mudahan ini perpresnya keluar sehingga bisa berjalan lagi. Insya Allah nelayan itu sedikit akan, bukan sedikit, karena dari mulai Paneglang sampai ke Cibareno perbatasan dengan Jawa Barat itu nelayan ya 60% mengambil baby lobster. Dan gitu. juga permintaannya juga sudah banyak ya Pak? Jelas itu, karena Vietnam itu tidak bisa menghasilkan bibitnya, yang ada cuma di wilayah Indonesia. Oke, gitu. baik. Jadi bagaimana nantinya lebih didorong lagi dari sisi kemudahan perizinannya Iya, seperti itu ya Pak ya? Gitu. Bahkan keran ekspornya juga dibuka kembali gitu, harapan kami itu Pak. Oke, saya beralih kembali ke Pak Asep. Ini bagaimana masukan Anda agar nantinya kebijakan pemerintah daerah terhadap potensi perikanan dan juga kesejahteraan nelayan ini terlaksana dengan baik nih Pak? Ya, kita sudah mendorong sebetulnya dari rapat-rapat kerja kita dengan dinas. Kebetulan beliau ini kan baru ya. Saya juga mungkin mengulang kembali, mengingatkan kembali, dan akan selalu intens ya kita, supaya dorongan kita dari segi kedinasan maupun formal maupun informal ya kita bisa laksanakan. Saya tidak akan
membahas tentang Selatan, Lebak, dan Pandeglang saja, karena saya anggota Dewan Provinsi Banten. Tentunya kesejahteraan di Provinsi Banten untuk nelayan dan pelaku dunia usaha industri maupun nelayan harus kita perhatikan. Ya. Saya sangat miris juga ketika ada nelayan ya atau penambak ya. Penambak kan di wilayah Tangerang nih. Banyak nelayan, lebih banyak juga penambak ya yang saya tahu itu. Ya. Itu tergerus dengan adanya FIK 2. Ya, ini sangat juga memprihatinkan ya buat kami ya. Karena mereka nggak jelas nih nasibnya. Nah, kita Banten. Saya orang Lebak, tapi saya tidak melihat hanya Lebak saja. Bagaimana memperhatikan kehidupan masyarakat kaum marginal ini? Kita sayangi, ya kan? Sayangi dengan kebijakan kemarin FIK 2, ya, yang menurut saya kurang adil. Ketika mereka itu mata pencahariannya itu, ya, di bidang nelayan atau di bidang budidaya, ketika ada pembangunan FIK 2, ya, mereka mau kemana? Ya. Adakah pemerintah ini hadir? Iya kan? Tapi hari ini kan udah terlanjur, gitu kan? Bahkan ini dorongannya kuat sekali dari pusat. Kita pun di provinsi kayaknya lemah, tidak punya daya upaya, ya kan? Ya, saya terus aja, saya minim informasi sebelumnya di Dewan kan itu. Itu kan sebelumnya di Dewan saya, udah terlanjur itu. Udah ada, Pak Kadis ya, udah ada eksekusi bahkan ya, udah ada pemindahan. Harusnya pemerintah, ini masukan juga ke depan, baik mau pusat maupun provinsi. Harusnya provinsi mendorong, pusat harusnya bijak ya. Bagaimana ketika ada pembangunan PSN maupun itu kepentingan nasional, ya harusnya SDM-nya itu atau masyarakatnya itu yang paling diprioritaskan dulu. Dipindahkan dulu dengan yang layak atau dikasih bantuan rumah-rumah layak dan diberikan tempat pekerjaan yang dimana mereka bisa hidup. Ya. Nah, itu yang menyangkut kesejahteraan. Ini mungkin yang tidak dilakukan atau tidak maksimal ya dirasakan oleh masyarakat sehingga banyak demo, banyak penolakan kan. Harusnya tidak boleh ada penolakan kalau pemerintah bijak. Betul. Pengambil keputusannya itu bijaksana dan mementingkan kepentingan masyarakatnya dibanding kepentingan itulah harusnya pemerintah hadir oligarki. seperti itu ya. Dibanding kepentingan oligarki. Kalau saya lihat itu sayang sekali. Kalau saya gubernur kemarin saya tolak itu. Berhubung kan kita kan PJ, kan dulu PJ, jangan PJ ya Pak ya. Jangan PJ. Saya juga nggak tahu. Meskipun saya bukan punya kewenangan, saya akan tolak kalau itu buat masyarakat sejahtera. Oke? Kalau nggak sejahtera, ya kan, bahkan rusak tentang perikanan dan kelautan, bahkan masyarakatnya itu saya tolak. Karena kita jadi pemimpin itu untuk masyarakat kita. Tapi Pak Asep, kita tidak boleh menolak memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya langsung Boleh. ya. Kita berikan kesempatan, boleh dari sebelah kanan saya, silakan kakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vita Amelia. Izin bertanya kepada tokoh masyarakat. Mengapa masyarakat pesisir identik dengan masalah kesejahteraan? Apakah Bapak melihat sudah sejahterakah mereka? Terima kasih. Baik, selanjutnya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya Wahyu. Izin bertanya kepada Bapak Dinas Kelautan Perikanan. Nelayan yang menggantungkan pekerjaannya pada hasil tangkap selalu terkendala saat cuaca buruk. Bahkan di cuaca ekstrim, mereka tak memiliki pendapatan. Lalu apa upaya dari pemerintah? Terima kasih. Ya, baik, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mama Aini ingin bertanya kepada Bapak DPRD, apa dorongan DPRD agar nelayan dan masyarakat perikanan mampu mengolah hasil laut menjadi nilai ekonomi? Terima kasih. Dan waktunya untuk menjawab pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab oleh Pak Nurman. Mengapa masyarakat pesisir ini identik dengan masalah kesejahteraan? Apakah Bapak melihat sudah sejahterakah mereka? Baik. Pertanyaannya ini apakah sudah sejahtera apa belum? Sampai saat ini belum. Ya. Jadi jauh sekali dari tingkat kesejahteraan itu karena banyak faktor. Gitu. Untuk meningkatkan kesejahteraan itu sangat bukan saja menggantungkan kepada pemerintah tapi kepada masing-masing pelaku atau nelayan itu sendiri. Jadi kesejahteraan itu harus ditunjang dari semua elemen gitu.
Jadi memang kita berharap masyarakat nelayan khususnya ini sejahtera. Namun kalau kita katakan sejahtera memang belum sejahtera gitu. Terima kasih. Makanya kami Pak Dewan dan Pak Kadis yang baru ini jadi tumpuan kami untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, baik itu provinsi maupun pusat, dan Pak Kadis yang baru juga artinya tidak loyo. Jadi gercep gitu. Ketika mendengar nelayan tidak sejahtera, apalagi situasi sekarang ini musim barat ya, cuacanya sangat ekstrim sekali. Betul. Jadi banyak tidak melautnya daripada melautnya. Itu aja. Oke, baik. Boleh tepuk tangan untuk jawabannya. Cuaca ekstrim, dapur tidak ngepul ya, Iya, Pak ya. betul. Baik, Pak Agus, selanjutnya pertanyaannya, nelayan yang menggantungkan pekerjaannya pada hasil tangkap ini selalu terkendala dengan saat cuaca buruk, Pak. Bahkan di cuaca ekstrim mereka tidak memiliki pendapatan. Lalu upaya apa nih Pak dari pemerintah yang dilakukan? Terkait cuaca ekstrim ini memang hal yang memang menjadi ketetapan dari penguasa ya. Ya. Tapi kita tidak bisa tinggal diam menghadapi masalah ini, terutama buat nelayan-nelayan yang memang tidak melaut, tidak bisa melaut. Mereka perlu hidup, mereka perlu makan, dan perlu kebutuhan lainnya yang diperlukan. Tentunya kami dari DKP senantiasa berkoordinasi ya dengan bidang-bidang lain. Dalam hal ini ada dari Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Kita harus melakukan, di samping mitigasi, kita kerjasama terkait masalah logistik yang bisa diberikan kepada teman-teman nelayan yang sedang berkesusahan, tidak berkecukupan. Itu harus kita quick respon ya, atau harus gerak cepat. Iya, betul. Masalah perut ini bukan masalah yang bisa kita diamkan saja dalam waktu lama. Hal-hal seperti itu saya sepakat dengan Pak Dewan, hal-hal yang bisa diambil segera kita lakukan kebijakan, walaupun kadang-kadang kita terkendala juga, ada istilah keadaan darurat lah segala macam. Tapi tentunya kalau kita bicara hukum tertinggi adalah keselamatan manusia. Betul. Kalau dibicara keselamatan manusia, itu hukum lain bisa kita kesampingkan. Nah itu. Terus yang menyangkut juga mitigasi, informasi dari BMKG tentang kondisi-kondisi apa segala macam sebagai bahan informasi kepada teman-teman nelayan, agar tadi, walaupun mungkin teman-teman lain jauh lebih pintar dari kita, akan bisa melihat situasi alam ini seperti apa dan harus mengambil sikap apa terhadap alam ini, mereka lebih pintar. Tapi tadi kita lebih siapkan hal-hal cegah dininya atau early warning sistemnya melalui tindak langkah yang berupa bantuan-bantuan seperti sembako dan lain sebagainya, dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya yang bisa memberikan kontribusi terhadap hal itu. Oke, baik, boleh tepuk tangan untuk jawaban dari narasumber kita yang kedua. Nanti akan ada bantuan yang diberikan ya Pak ya, sebagai bentuk perhatian atau juga pemerintah hadir di tengah masyarakat seperti itu ya. Selanjutnya untuk Pak Asep, ini apa dorongan Anda agar nelayan dan masyarakat ini perikanan ini mampu mengolah hasil laut menjadi nilai ekonomi? Kita sudah sampaikan juga sebagai mitra kerja dengan Dinas DKP itu di forum resmi ya, Rapat Kerja. Bahkan saya sempat kritik tuh, ada saya masukkan TikTok tuh dulu ya di Rapat Kerja Pak Kadis. Ini Dinas DKP ini jangan napak kebo. Gitu, bahasa napak itu bahasa yang berulang-ulang. Iya. Ya, kan tadi ada yang baru tuh. Apa itu inovasi? Jadi gini, tidak cukup dengan kreativitas. Zamannya udah beda, ya inovasi. Tapi perjalanan ke belakang itu kalau lihat kayak napak kebo. Saya dengar dari beberapa dewan yang lain yang sudah ada yang 10 tahun, 2 periode, ya kan, ada yang mau 3 periode, Pak. Selalu diskusikan. Iya mas sepsnya, tiba lagi baiki we. Perubahan. Nah, makanya kan saya paling aktif tuh. Paling keras juga kalau rapat. Apalagi saya greget ya. Sebetulnya ini akan lebih mudah dan lebih baik, ya kan, di zaman hari ini tuh. Cuman permasalahannya itu saya mendorong agar bagaimana kesejahteraan terwujud, ya, dari inovasi-inovasi baru, ya, termasuk dorongan bagaimana pembangunan infrastruktur, ya, bagaimana pemberian bantuan dalam bentuk fasilitas bukan kepada perorangan maupun kepada kelompok saja. Sebelum adanya fasilitas memadai, nggak perlulah yang itu. Karena apalagi di nelayan-nelayan di selatan terutama Pak, banyak sekali fasilitas mereka, masing-masing bisa beli atau ngutang. Tapi yang paling penting itu bagaimana menciptakan ya fasilitas yang terbaik. Yang kedua, bagaimana mereka punya
jangkauan lautnya itu, ikannya itu dekat, berarti kan ada bantuan rumponisasi. Jadi supaya tempat-tempat ikan itu Pak nggak jauh-jauh. Ada kapal-kapal besar kan ya yang 30 JT AF ya, itu kan lautnya lepas mudah Hindia. Itu hanya juragan-juragan yang punya kapal besar aja. Tapi kapal kecil yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita bisa memberikan mereka itu kepastian melaut bisa dapat keuntungan. Berarti kan bukan hanya ngebantu jaring atau enggak mesin Pak. Mereka udah punya semua itu. Tidak punya ya? Iya kan? Tapi bagaimana mereka itu, ya kan, supaya mereka bisa melaut, mancing atau ngejaring di tempat-tempat yang lebih dekat, gitu kan? Dan ketika hasilnya mereka dapat, bagaimana pengolahannya, ya kan? Mendorong untuk bagaimana meningkatkan Ekonomi nilainya, tadi, ya kan? Termasuk UMKM-nya, Betul. ya kan? Kayak bakso Binwangan kenal tuh, bakso abon, gitu kan ya? Keripik ikan, contohnya kan bisa dibikin itu Pak, macam-macam. Nah, ini yang belum kita kreativitasnya itu, yang kurang mungkin ya sosialisasi. Karena saya di Komisi 2 itu bidang ekonomi, saya selalu banyak informasi dari kunjungan-kunjungan kita, dialog-dialog bahwa ini harus digerakkan lewat UMKM. Nanti ada collab Pak dengan Dinas UMKM Kreasi Pak. Bagaimana kita membantu itu, gitu kan? Iya, betul. Sebenarnya ini sangat potensial untuk meningkatkan nilai tambah ekonomis. Gitu. Di samping itu mungkin tambah satu lagi Pak Kadis, kita ini ya banyak fasilitas di kita itu sebetulnya itu direnovasi tapi tempatnya itu aja, tapi kapasitasnya udah penuh. Contohnya ya di Binwangan ada juga, saya ngomong Binwangan lagi nih, karena lebih supek tempatnya, ya kan. Tapi sebenarnya mah ada lahan kita pemerintah yang bisa kita inikan, relokasi ya, relokasi kampung nelayan ke tempat lain sehingga fasilitas di sana itu bisa dibangun tempat-tempat lain yang memadai. TPI yang memadai pelarangan ikannya, gitu ya. Kios-kios, pasar yang higienis ikan gitu. Harusnya kita punya pasar ikan higienis 24 jam. Betul. Betul nggak? Karena ikannya nanti melimpah kalau udah dibangun penataan semuanya. Gitu. Itu Dan akan memang tadi menjadi nilai potensinya tambah. sangat besar, jadi Sangat besar. harus ada tindak lanjut yang juga Betul. lebih memadai Dan gitu gini ya. Bu Teh ya, ke depan PAD itu dari sektor retribusi maupun pajak kendaraan itu akan mengecil. Karena banyaknya kendaraan yang pakai listrik. Iya. Apalagi dengan teknologi baru. Kita harus berinovasi. Kita harus melihat tantangan ke depan bagaimana menciptakan PAD yang besar. Punten ya Pak Kadis, saya agak sedikit kritis nih. Ya kan, pemerintahan kita, meskipun saya bagian pemerintahan. Kalau saya sebagai direksi di perusahaan, ya kan harusnya meningkatkan pendapatan dan labanya. Tidak boleh turun laba itu. Sama halnya dengan di pemerintahan. Kalau pemerintah PAD-nya turun, berarti ada apa? Ada yang salah apa? Adakah yang tidak mampu? Berarti kan tidak mampu membaca potensi ke depan. Iya, Ya, itu harapan saya ke depan dengan Bang Andra ini ke depan, tidak boleh pemerintah Banten itu PAD-nya turun. Ya, ketawain nantinya. Betul nggak? Harus naik dong. Kalau anggarannya meningkat, biayanya menambah, tapi PAD-nya turun, itu salah. Ada hal yang Betul nggak? Oke. Oke? Baik, boleh tepuk tangan dulu untuk jawaban dari narasumber kita yang ketiga. Tidak terasa sudah 1 jam berlalu, namun sebelum kita berpamitan kepada pemirsa di rumah, alangkah baiknya untuk memberikan closing statement Anda. Mungkin apa yang disampaikan Pak Nurman kepada pemirsa di rumah, silakan. Ya kalau untuk yang di rumah nih, untuk khusus para nelayan, ya mudah-mudahan perjuangan dan penyampaian ini melalui di sini ada Bapak Dewan dan ada juga Bapak Kadis, dan insya Allah untuk bulan ini Pak Gub juga akan hadir ke Binwangan melihat langsung situasi dan kondisi seperti apa Binwangan itu. Ya harapan kita mudah-mudahan pemerintah ini gercep, artinya melihat situasi dan potensi khususnya untuk wilayah Lebak dan Pandeglang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nurman. Silakan Pak Agus, apa yang disampaikan kepada pemirsa terkait dengan tema kita di hari ini? Sebaik-baiknya manusia itu harus manusia bisa bermanfaat buat orang lain. Dimanapun kita ditugaskan, kita harus amanah dan bisa memberikan terbaik dan bermanfaat buat orang lain. Laut Banten biru, langit pun biru. Mari kita buat kelautan dan perikanan Banten maju. Demikian. Oke, luar biasa. Silakan Pak Asep. Terima kasih. Semoga harapan masyarakat nelayan khususnya ya kaum marginal bisa
ya dijawab dengan kesejahteraan dari kebijakan-kebijakan yang tepat ya dari pemimpin kita gubernur baru. Semoga betul-betul adil dan merata ya dan tidak korupsi. Mudah-mudahan harapan kami, harapan masyarakat, ya harapan kita semua Banten ini ke depan betul-betul memberikan manfaat buat masyarakat yang seluas-luasnya. Dan Banten punya sejuta potensi untuk maju dibanding provinsi yang lain. Mudah-mudahan terjawab semuanya dari tantangan-tantangan yang akan datang. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Semoga semakin sejahtera untuk nelayan dan juga ada titik terang ya Pak ya tadi untuk Binuangan nelayan sejahtera dan juga masyarakat pesisir juga bisa lebih berdaya. Terima kasih banyak Pak Nurban, terima kasih Pak Agus dan juga terima kasih Pak Asep dan juga terima kasih teman-teman sudah bersama kami 1 jam ini. Dan pemirsa saksikan kami kembali dalam forum dialog edisi lainnya akhir kata. Saya Rita Mayanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.